Jadi ini adalah tin T5. Ini ayam mid range nya tin ya, di harga sekitar 1,5 juta, dan sayangnya ini ayam sangat mengecewakan. Dan iya, maaf sekali data dari CSI Zone yang memberikan ayam ini untuk direview. Review ini sepenuhnya dia bilang boleh sejujur-jujurnya saja, pendapat kita gitu ya, kita nggak ada dapat dibayar apa-apa segala macam dari CSI Zone. Dan sayang sekali barang pertama yang mereka kirim ke kita ini cukup mengecewakan ya. So ya, gue juga gak ngerti kenapa Tin Audio kenapa kayaknya dikasih duit makin banyak, suaranya makin ngaco gitu ya. Tin T2 dan T2 Plus yang harganya tuh cuma sekitar 400-600 ribuan gitu ya, dari dulu suara tuh mantap, dan gue pun sampai sekarang gue juga masih merekomendasikan kedua ayam tersebut di masing-masing price range-nya ya. Tapi entah kenapa begitu dikasih duit lebih, kayak katakanlah Tin P1, Tin P2 gitu ya, Tin Audio tuh juga kayak kita dapat duit lebih gitu ya, kita alokasi budgetnya buat apa ini, ya casing lebih bagus, shell kita ganti, ya desain perfecto gitu ya, kabel cakep gitu, sound yo urusan ntar lah gitu. Terus tiba-tiba tau mereka lupa tuning suara, terus nanti tau jadinya jelek gitu. Atau asumsi gue begitulah, gue juga nggak tahu apa yang terjadi pada saat diskusi produk Tin ya. Entah kenapa suaranya jadi lumayan ngaco. Jadi ketika ini pertama kali keluar, gue udah cukup agak skeptis gitu ya, karena sebelumnya Tin dikasih duit lebih banyak, suaranya agak-agak aneh. Dan pas pertama kali keluar dan mulai muncul impresi awal-awal, gue udah kayaknya sebaiknya gue tidak review barang ini ya, kalau gue dikasih, dan ternyata gue dikasih. So ya, nah itu udah cukup rant awalnya. Untuk lebih jelasnya kenapa gue bisa bilang ini ayam ini suaranya aneh gitu ya, dan walaupun dia aneh, dia mungkin bisa cocok untuk suatu audiens yang benar-benar cukup spesifik menurut gue. Dan gue bakal jelasin ketika kita ngomongin soal suara, yang kita bakal ngomongin setelah gue ngomongin soal packaging segala macam, karena nggak terlalu banyak sebenarnya yang disediakan sama dia. Shellnya yang pasti, kita ngomongin shellnya dulu. Shellnya si Tin T5 ini mungkin termasuk salah satu ayam yang paling cakep di harganya menurut gue. Buildnya mantep banget, simnya di sini memang kelihatan gitu ya, tapi nggak terlalu berasa. Tapi menurut gue ini mungkin salah satu ayam yang tampangnya paling premium menurut gue. Menurut gue ini ayam kalau lo bilang ke gue harganya 8-10 juta ya gitu, gue sih percaya aja sebenarnya kalau dari tampangnya doang ya. Bener-bener premium banget tampangnya gitu. Untuk boxnya sendiri tidak banyak kontennya, dan dari dalam box ini tuh nanti lu bakal dapat case segala macam, dan seperti biasa lu juga dapat kabel dan ear tips segala macam. Ear tips lu dapat 6 pasang sama sepasang ear tips foam di dalam sini. Lu dapat filter replacement dan tweezer untuk ganti filter tersebut gitu ya. Selain itu, kabelnya si Tin T5 ini menurut gue mungkin merupakan kabel terbaiknya si Tin Audio sejauh ini ya. Dia benar-benar supel banget, dia nggak banyak mikrofonik, walaupun sayangnya memang dia street check bukan angle check gitu ya. Yeah. Untuk masalah fit, menurut gue di kuping gue ini nggak terlalu rewel. Nozzle-nya memang agak pendek gitu ya, dan ukurannya agak aneh. Jadi beberapa ear tips gue kayak Spinfit CP100 tuh agak suka lepas dari sini. Tapi kalau bisa pakai Sony Hybrid segala macam yang lain-lain, fitnya no problem sih. Sekarang kan kita udah lewatin build quality dan packaging ya. Gue mau ngomongin soal suaranya, dan kenapa menurut gue ini suaranya agak aneh tapi mungkin cocok untuk suatu user base yang sangat spesifik. Kita mulai dulu dari bassnya. Bassnya si Tin T5 ini tuh dia tuh ada lumayan ada peningkatan kuantitas gitu. Kuantitas bassnya lumayan banyak, tapi nggak cukup banyak buat basshead menurut gue. Tapi kalau lu suka ada emphasis bass dikit, ini menurut gue bisa mencukupi. Mid bassnya lumayan banyak, sub bassnya juga lumayan lebih sedikit daripada mid bassnya gitu ya. Problemnya sama bass si Tin T5 adalah dia tuh nggak ada banyak tekstur di bassnya, dan dia juga tidak terlalu terkendali. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu EDM apa segala macam ini agak cepet dikit ya, dia tuh mulai agak berantakan gitu ya. Dan selain itu extension sub bassnya juga nggak terlalu bagus, cuma seadanya doang. Rumble-nya pun cuman kayak splinter dikit lah kedengeran lah.
punch-nya sidaknya masih ada, walaupun memang bukan punch yang tajam gimana banget, tapi sidaknya masih berasa lah gitu. Selain itu karena memang kontrol bassnya tuh kurang baik gitu ya. Begitu kita ngomongin mid range ya, gitu ya. Bassnya tuh kadang suka bocor ke mid range ya, cukup sering malah. Dan mid range-nya pun overall ini mungkin menurut gue bagian yang lumayan unik gitu ya, yang menurut gue bisa membuat orang tuh antara suka atau benar-benar benci banget sama Citin T5 ini. Mid range-nya Citin T5 ini memang berisi. Kayak suara vokal tuh nggak tipis gitu ya. Cuma rasanya kayak jauh banget gitu. Kedengarannya sekilas kayak kosong, tapi sebenarnya vokalnya tuh vokal mid range overall tuh mundur banget. Entah kenapa dia kayak ibaratnya kayak kalau misalnya suara bass dan treble ada di sini gitu ya, mid range-nya entah kenapa tuh mundur. Mundur banget, tapi nggak mundur dalam hal tipikal seperti V-shape pada umumnya gitu. Ini tuh mundur tuh kayak berasa mundur secara jarak gitu. Dan gua nggak paham kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tapi overall mid range-nya presentasi Citin T5 tuh seperti itu. Dan menurut gua ini presentasi yang mungkin cukup menarik kalau lu suka dengerin rock gitu ya. Apalagi kayak rock yang agak jadul gitu ya, masteringnya nggak terlalu bagus. Karena bass gue dengerin playlist rock gitu ya, pas gue lagi begadang sampai jam 5 pagian, gue dengerin playlist rock kayak ini sebenarnya lumayan enak gitu kayak untuk rock. Begitu gue ganti ke ballad, begitu gue ganti ke EDM sih gue nggak demen presentasi Citin T5 ini. Cuma untuk rock gue cukup demen. Memang sih bukan menjadi opsi pertama gue kalau gue dengerin rock, tapi setidaknya si T5 ini di mana dia gagal untuk segala macam genre musik lain yang gue dengarkan, setidaknya untuk rock gue cukup demen lah. Karena presentasi overall tuh kedengeran jadi kayak ada di sebuah ruangan besar gitu, kayak apa sih itu namanya? Ibaratnya kayak ada di kayak aula gedung kedengerannya kayak di semacam gym sekolahan gede gitu kedengarannya. Nah, walau begitu, walaupun agak mundur, entah kenapa kalau kita mulai ngomong ke arah upper mid gitu ya, kayak vokal perempuan, violin, itu dia ada peak dikit, ada maju dikit kadang, tapi nggak terlalu parah. So, ya, menurut gue overall ini presentasi yang cukup aneh, tapi mungkin cocok untuk beberapa orang. Dan overall tapi mid range-nya juga detailnya nggak terlalu banyak, yang separasinya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi menurut gue satu ya, kayak redeeming factor, satu alasan lu mau beli Citin T5 ini kalau misalnya lu walaupun mid range-nya punya presentasi yang menarik gitu ya, bener-bener lu harus suka itu karena hal cara dia mempresentasikan mid range-nya. Kalau misalkan lu cari detail, lu cari separasi, ini mungkin not for you. Jangan beli si T5 ini pokoknya gitu. Nah, untuk treble-nya mungkin bagian paling mending dari si Citin T5. Dia juga kuantitasnya agak naik dikit dari Netal, tapi suaranya itu agak kasar dikit. Ada peak juga gitu ya. Dan hal pertama yang gue rasakan pas gue denger treble Citin T5 itu, gue teringat sama Grado SR80E gue dulu. Gue udah gak punya, jadi gue gak bisa bandingin side by side gitu ya. Tapi hal pertama yang gue ingat pada saat gue denger si Citin T5 itu adalah si Grado tersebut. Ekstensi juga gak terlalu bagus, separasi dan speed juga di treble-nya juga sekali lagi gak terlalu bagus, biasa aja menurut gue. Tapi setidaknya treble-nya menurut gue merupakan bagian paling mending lah dari sisa frequency range-nya gitu. Ya, gak banyak hal positif yang gue bisa ngomongin soal si Citin T5 ini sayangnya. So ya, selain itu
setelah overall suara frequency range, kita mau ngomongin soundstage dan imaging gitu ya. Soundstage, sekali lagi kata base gue ngomong soal mid range nya. Soundstage itu kalau misalkan ini kepala gue gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin bass dan treble, overall suara itu lebih masuk ke dalam dikit dari kepala gue. Tapi kalau misalkan lu ngomongin mid range nya, itu lumayan keluar, kayak pas lah di pinggir kepala gue ukurannya gitu ya. Makanya berasanya kayak ada di ruangan besar gitu kalau dengerin si Thin T5. Untuk imaging nggak terlalu bagus, gue dapat akurasi kayak 60 derajatan, which is oke lah, cuman not the best, obviously. Bisa diimprove lah mestinya gitu. Dan gue rasa sebagian kenapa imagingnya mungkin nggak terlalu bagus itu karena ya cara dia presentasiin soundstage-nya. Nah, sebagai overall konklusi dan pendapat gue soal si Thin T5 dan apakah ada worth it to buy, menurut gue Thin T5 itu ayam yang lu bener-bener harus dengerin dulu. Kalau lu suka karakteristik mid range nya yang mungkin agak lebih mundur tetapi nggak tipis gitu ya, mungkin bakal cocok buat lu. Karena menurut gue untuk rock segala macam, gue bener-bener gue nggak ada masalah gitu dengan pakai si Thin T5 ini. Kayak memang sekali lagi bukan bakal menjadi opsi pertama gue. Cuman kalau misalkan gue harus dengerin, menurut gue it's acceptable gitu. Untuk harga 1,5 jutaan, gue lupa persisnya berapa. Seingat gue sih 1,5 juta, nggak salah. $100 sih gue. Menurut gue banyak opsi lain, kayak ada Moondrop Aria, Moondrop Starfield gitu ya. Dan Ibaso pun menurut gue di IT00 ataupun IT01 menurut gue mungkin merupakan opsi yang masih bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Walaupun gue prefer Aria sama Starfield overall dibanding Ibaso. Tapi kompetisi di price range segini itu memang sangat ketat. Dan menurut gue kecuali lu bener-bener suka sama karakteristiknya si Thin T5, bakal susah untuk gue merekomendasikan si Thin T5 ini, kecuali lu ada kemungkinan cocok dengan sound signature yang barusan gue ngomongin di review ini. Dan ya, menurut gue nih sayang banget karena shell-nya udah bener-bener cakep banget, overall fisik gue bener-bener demen banget penampilan si Thin T5. Dan ya, sekali lagi maaf Data, karena ayam pertama yang kalian kirim ke sini ternyata benar-benar tidak cocok sama kita, sama gua. Dan ya, thanks for watching. Komen apa yang kalian pikirkan soal si Thin T5 atau video ini, apa dan lain. Subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, dan ya, see you next time.